Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toponim Purwakerta dalam naskah memang berbeda-beda ya cara bacaannya. Tetapi bacaan itu menunjukkan kepada situasi zamannya. Jadi tampaknya bacaan Purwakerta itu merupakan bacaan yang kuna ya, artinya pada waktu itu belum ya ada ejaan ya, jadi belum ada perkembangan ejaan terutama dalam penulisan tulisan Latin ya di dalam bahasa kita itu. Nah, sehingga kata Purwakerta ini memang sesuai dengan bacaan yang berasal dari tulisan Jawa. Nah, bacaan yang tampaknya tertua mengenai Purwakerta itu berasal dari Babad Banyumas ya, milik Pangeran Mertadirja yang ketiga yang tersimpan di rumah Kepangeranan Banyumas. Jadi babad itu menyebut Purwakerta, jadi toponim yang memang dikenal pada masa sebelumnya sebagai toponim tempat tinggal dari Ngabei Pasir Kertawibawa, yaitu Cakrawedana ya, Ngabei Cakrawedana pada tahun 1787. Nah, oleh karena itu di situ terdapat 4 desa Purwakerta itu ya. Jadi 4 desa Purwakerta itu masih terkenang oleh penulis babad Banyumas versi Mertadirjan. Nah, kalau kita runut ya, babad versi Mertadirjan itu adalah babad yang kemungkinan besar ya ditulis pada masa awal ya perang Jawa atau perang Diponegoro. Nah, sehingga ada yang memperkirakan bahwa babad Banyumas versi Mertadirjan itu ditulis pada masa awal perang Diponegoro, yaitu tahun 1825. Jadi pada masa-masa itu merupakan suatu menuju ke proses ya legitimasi yang dilakukan oleh Mertadirja sebagai pengganti salah satu pengganti dari Yudanegara kelima yang dipecat dari jabatannya. Nah, sehingga karena Mertadirja ini bukan keturunan langsung dari Yudanegara lima, bahkan ia adalah saudara sepupu dan merupakan keturunan Yudanegara yang ketiga, tetapi melalui jalur yang lain. Nah, karena dia bukan jalur utama, tetapi merupakan jalur lain, maka ia memerlukan semacam legitimasi ya, dengan membuat karya babad itu yang diduga terjadi pada tahun 1800 ya 25. Jadi masa-masa seperti itu adalah masa-masa di mana Perdana Bupati Kanoman sedang menegakkan keluarganya sebagai seorang keturunan Banyumas yang mendapat kepercayaan dari raja untuk menjadi salah satu Perdana Bupati Banyumas. Itu karena dia berkedudukan lebih muda, maka disebut Kanoman ya, Perdana Bupati Kanoman. Dan tentu saja posisi Perdana Bupati ini adalah pada posisi koordinator ya. Jadi mengkoordinator beberapa
ngabehi di bawahnya, dan kemudian dari situ ia memerlukan legitimasi sebagai Wedana Bupati Kanoman dengan cara membuat Babat Banyumas 1825, dan kemudian pada tahun 1828 atau setelah itulah, pada masa-masa itu bulan November ya, keluarga Mertadirja juga membuat gamelan ya. Jadi membuat gamelan untuk keluarganya. Nah, sehingga gamelan yang sangat legendaris itu ya memang dikenal oleh banyak orang, bahkan pernah gamelan itu dipinjam oleh Mahkamah Agung di Jakarta. Jadi pernah dibawa ke Jakarta, istilahnya dipakai ya untuk keperluan ya, mungkin orang-orang Mahkamah Agung ingin mencoba gamelan Banyumas ya, jadi untuk latihan dan sebagainya, sehingga kemudian dibawa ke Jakarta. Tetapi setelah ya itu, pada waktu Purwoto Ganda Subrata menjabat sebagai wakil ya ketua Mahkamah Agung. Tapi setelah Purwoto pensiun dari ketua Mahkamah Agung, maka gamelan itu dikembalikan lagi ke Banyumas. Nah, jadi kata atau toponim Purwakerta itu sudah ada pada tahun 1825. Jadi memang belum ada yang menyebut Purwokerto, tapi Purwakerta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.